Sama saya juga bukan Mekah. Bisa jadi. Ya. Jadi silakan silakan disimpulkan Ustaz. Kira tentang tema materi ini apa kira-kira? Ya, ini bukan kesimpulan ya. Saya agak susah buat kesimpulan itu. Ya catatan aja lah ya. Catatannya apa kira-kira ya? Pertama sebetulnya dalam perkembangannya sebetulnya ada kesamaan tujuan lah gitu ya antara integrasi dan islamisasi, meskipun nanti secara metodologis itu mereka agak beda gitu ya, terutama tadi menentukan subjek, objek, dan proses di program itu. Artinya objek islamisasi itu apa, objek integrasi apa, subjek islamisasi apa, subjek integrasi apa gitu. Tapi sebenarnya tujuannya satu, pertama bagaimana kita sebagai umat Islam itu ya mampu menjadi pemimpin, atau ya minimal kalau tidak pemimpin kita punya satu posisi lah di kancah internasional gitu, di kancah dunia itu apa kontribusi kita. Kita mengklaim kita ini khairul ummah, kita ini rahmatan lil alamin, mana buktinya gitu. Intinya ingin menjawab persoalan itulah. Nah perbedaannya kalau di antara integrasi dan islamisasi, pertama kalau islamisasi jelas menjadikan Islam itu sebagai subjek. Ya, dalam konteks ini kalau dalam islamisasi subjek itu artinya suatu konsep-konsep dasar atau konsep-konsep kunci di dalam Islam yang itu menjadi asas bagi pengembangan sains gitu. Misalnya konsep ini konsep ilmu, konsep realitas, konsep keadilan gitu. Jadi ilmu itu harus berkembang sesuai dengan asas keadilan, dengan asas ilmu, amal, iman kayak gitu lah. Kalau integrasi saya kurang tahu ya. Soalnya bentuknya itu kebanyakan, karena lagi-lagi integrasi kalau di Indonesia itu menurutnya ke Pak Amin semua gitu. Jarang yang apa-apa gitu. Nah, Pak Amin itu ya Quran Sunnah. Saya masih belum dapat ya Quran Sunnah itu di situ sebagai apa? Karena kalau sebagai dasar saya kira sebagai suatu asas, sebagai teori saya kira kok kurang tepat gitu. Quran Sunnah itu tidak bisa sejajarkan seperti itu. Mungkin dia sebagai suatu inspirasi yang nanti memunculkan embryonal konsep atau embrio teori-teori, nggak apa-apa, karena ya Quran Sunnah itu kalau bahasa popper tidak bisa difalsifikasi, karena dia bukan sains gitu. Jadi kalau dosen saya di sini mengatakan bahwa Quran dan hadis itu bukan ukuran kebenaran, tapi ukuran kesalahan. Jadi bukan kemudian ada sains sebelum kita nyari dalil di dalam Quran dan hadis itu nggak akan ketemu, dan susah. Jadi Quran hadis itu sebagai batas kesalahan. Artinya gini, selama dia tidak menyimpang dari Quran hadis, maka itulah pengembangan sains Islami. Maka sains Islami itu adalah sains yang tidak menabrak Quran dan hadis, dah gitu aja gitu. Jadi bukan ukuran kebenaran, tapi ukuran kesalahan gitu. Gampangnya gitu. Nah, ukurannya kan kalau dalam islamisasi itu ada di konsep-konsep dasarnya, meskipun lagi-lagi konsep ini perlu dikembangkan gitu. Karena sebagai suatu, kalau kita mau membuat teori itu atau suatu mazhab itu mapan, ya tentu kita hitungannya generasi ya, kita nggak bisa bicara setahun 2 tahun gitu. Kalau kita bicara lagi-lagi, kalau kita bicara sejarah sains, kita akan tahu dan kita akan sabar gitu. Sebagai seorang peneliti itu sabar bahwa sains tidak seperti goreng kerupuk gitu ya, ketika cemplung langsung ngembang gitu ya. Enggak, dia butuh waktu yang lama. Bagaimana Barat kita sangat kagum dengan sains modern, sains yang sekarang, ya kita lihat sejak abad 14 gitu. Ya kita baru mulai itu abad keberapa, jadi masih cukup jauh. Saya kira ya itu artinya masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau kita ingin bermimpi gitu ya, membayangkan suatu kejayaan keilmuan seperti zaman dahulu, ya maka kita harus menjadi pribadi-pribadi yang multidisiplin gitu. Artinya di dalam diri kita itu adalah seorang saintis gitu kan, ya filosof gitu, atau dia seorang ahli fikih, ya seorang saintis, juga seorang ahli tafsir. Ya memang harus begitu gitu. Meskipun juga kayaknya susah ya. Saya kira tidak mungkin dong dulu orang lain bisa. Ibnu Sina bisa melakukan itu, Ibnu Rus bisa melakukan itu. Beliau seorang ahli fikih menulis Bidayatul Mustahid. Beliau seorang dokter istana, beliau seorang filosof gitu. Saya kira itu bukan jawaban, saya kira. Tapi itu bisa, meskipun ya itu butuh kerja keras gitu. Butuh kerja keras, butuh patron, artinya sponsorship yang tidak kecil juga gitu kan. Butuh dana yang besar. Saya kira itu artinya masih banyak kerjaan, tapi kita juga optimis gitu, bisa melakukan itu. Karena asalkan kita punya keinginan besar dan kita juga bekerja dari hal-hal yang kecil. Nah, sebelum itu tercapai, saya kira yang paling penting adalah dialog.
Jangan tutup dialog. Gitu. Dialog, kemudian saling mengkritik. Kritik itu penting karena kalau suatu mazhab pemikiran, suatu teori, suatu gagasan tidak boleh dikritik, maka itu udah ideologi dan itu nggak akan berkembang sebagai ilmu. Itu agama itu sebenarnya. Ya, Jadi saya kira-kira itulah kira-kira catatannya. Kita ini Kita ini integrasi ilmu Islamisasi atau islamisasi atau pengetahuan Islamisasi pengetahuan atau tidak atau dua-duanya. tidak dua-duanya. Kita kembangkan Kita kembangkan epistemologi Islam epistemologi Islam atau kita kembangkan atau modelnya kita Iqbal, kembangkan modelnya Iqbal, rekonstruksi. rekonstruksi. Kira-kira gimana Ya, Ustaz? bisa. Terakhir Kira-kira ini. gimana Ustaz? Terakhir ini. Bisa ketiganya sih kalau menurut saya, karena lagi-lagi apapun itu kalau menurut saya, jadi silakan saja orang mau buat integrasi, mau buat islamisasi, mau buat apapun, tapi ya itu tadi, kalau menurut saya sedang meneliti tesis, saya sedang nulis tesis bagaimana islamisasi, karena saya di Unida tentu islamisasi gitu ya, bagaimana islamisasi itu bisa menjadi suatu program riset jangka panjang. Nah ini yang tidak mudah, bagaimana kita memiliki suatu riset jangka panjang. Nah sekarang, saya sedang menguji teori islamisasinya Al-Atas melalui teorinya Lakatos yang memiliki program riset. Apakah islamisasi ini layak menjadi suatu paradigma yang menjadi dasar sebagai program riset? Ya kita lihat aja nanti. Jadi sebagai suatu kemungkinan ya dia mungkin. Cuman apakah benar-benar terrealisasi? Ya lagi-lagi kalau kita bicara, karena Lakatos ini muridnya Popper dan dia juga mengambil sebagian dari Thomas Kuhn. Apapun suatu program riset, entah itu integrasi dan islamisasi, pertama dia harus mengikat suatu komitmen bersama intelektual. Jadi nggak bisa islamisasi, integrasi atau epistemologi Islam itu berkembang hanya dilakukan oleh segelintir orang, tidak bisa. Dia harus komunitas, kita harus membentuk komunitas. Dan komunitas itu mengembangkan keilmuan masing-masing based on paradigma yang kita pegang. Jadi sejauh mana komitmen ilmuwan itu memegang paradigma dan dia memang berusaha merumuskan itu dengan lebih spesifik, ya dia akan berkembang. Nah, kita berani nggak begitu? Artinya kalau sekedar, ayo kita membuat ini, membuat itu, tetapi kita tidak berusaha mengembangkan keilmuan itu menjadi lebih spesifik, saya kira ya itu akan menjadi wacana saja. Gitu. Artinya awalnya ide, satu tokoh mengeluarkan sesuatu, itu kan ide kan gitu ya. Ketika ide itu dibicarakan oleh banyak orang, dia menjadi gagasan, menjadi wacana. Nah, ketika wacana itu kemudian menjadi internalisasi dan menjadi suatu basis bagi penelitian, maka dia menjadi paradigma. Nah, saya kira islamisasi itu mungkin sudah menjadi, atau integrasi itu sudah menjadi paradigma, tapi belum mapan. Karena dia belum lengkap instrumennya. Mungkin secara epistemologi atau ontologi, oke lah, mungkin sudah cukup rada-rada mapan. Tapi secara metodologis belum. Nah, jadi ini pekerjaan lagi gitu. Ya, saya kira yang mana kalau begitu? Yang mana saja gitu. Yang mana saja, asalkan kita komitmen gitu. Karena ya kalau menurut saya gini, mana yang saya pilih? Ya nanti lihat aja nanti gitu. Jadi saya tidak anti Islam, tidak. Kalau misalnya saya mazhab islamisasi, saya tidak anti integrasi. Saya juga tidak anti paradigma profetik. Karena bisa jadi nanti ketiga aliran ini akan bertemu di masa depan, kan kita nggak tahu. Nanti namanya beda gitu. Ya kita nggak tahu. Tetapi mari kita mengembangkan saja, mengembangkan yang kita yakini. Kalau saya di islamisasi, sudah kembangkan islamisasi. Yang integrasi silakan berkembang. Nanti kalau kita tujuannya sama, pasti akan bertemu gitu. Harusnya begitu. Oke, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai di acara perdana kita ini. Kita ingin merajut sebuah kesadaran bagaimana kita seorang muslim tapi kita punya sains, punya rasa terhadap keilmuan ya. Khususnya saintifik ya. Filsafat dan segala macamnya seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah hadir bersama kita semuanya. Ya. Mohon maaf lahir dan batin Ustaz. Ya, sama-sama. Salam sama teman-teman yang sedang belajar di Unida Gontor ya. Ya, siap. Ya, mudah-mudahan saya juga bisa. Ikut di program PKU. Amin. Saya tunggu. Oke, Ustaz. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.